Jadi memang juga perlu sangat intervensi kebijakan pemerintah ya Pak ya untuk menyelamatkan tadi ini. Selain misalnya tadi Anda katakan impor lebih murah ya, jeruk Mandarin sama jeruk Medan kadang-kadang lebih murah jeruk Mandarin dan begitu Pak. Ya tentu ada pengusaha bandel yang tidak mau susah, dia lebih memilih impor. Tentu ada politisi bandel ya, itu harus diintervensi pemerintah. Yang kemudian mereka memilih untuk mendapatkan fee dari impor, perizinan dan sebagainya. Bandit-bandit ini harus dibersihkan. Bandit-bandit ini adalah mereka juga yang berada di belakang partai politik yang kemudian memutarbalikkan cerita lewat media. Kalau Freeport Anda bicaranya seperti yang kita lihat kemarin-kemarin itu, Gunung Mas itu akan pindah ke negara lain. Karena swasta itu juga boleh membeli Freeport, bukan? Karena yang penting divestasi, ketentuan pemerintah. Dan saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan, Pak, biarin aja Pak, biar ribut Pak. Nanti kami yang beli Pak. Jadi menurut Anda yang terbaik Freeport itu seperti apa Pak? Jatuh kepada pemerintah Indonesia. Dengan biaya at all cost? Oh tidak, harus murah. Harus murah. Murah itu berapa kan katanya 55 T? Politisi tidak bisa menghitung biaya ini. Politisi itu justru selalu berbicara terbalik-balik. Ya, harga pertama, let's be fair. Harga pertama yang ditawarkan adalah untuk 10% saham itu harganya 1,6 miliar. Jadi kalau kita mau katakanlah berapa 40% saham misalnya kita beli karena kita sudah punya 9,sekian%, katakan 40%, ya, maka kita harus keluar 6,4 billion US dollar. Kalau kamu ditawarin 3,5 billion, kemudian negosiasi dapat 3,5 billion, cheaper or not? Tergantung, kita ada uangnya nggak Pak? Oh ada dong. Maksudnya dengan hutang? Oh, kamu jangan bicara, ini kan mekanisme korporasi, bukan negara. Kalau hutang, tanya pada teman-teman kita ketua DPR yang ngomel-ngomel itu. Apakah mereka sediakan anggarannya? Ketika mereka bilang, kenapa korporasi? Kenapa nggak APBN? Mereka sediakan nggak uangnya? Ada nggak uangnya? Uangnya tidak ada kalau mereka dari APBN. Harus mekanisme korporasi. Korporasi kita, mengapa dilakukan holding sejumlah company? Sejumlah company, dalam company kalau kita belajar corporate finance, inilah rahasianya mengapa Warren Buffett menjadi kaya. Inilah rahasianya kenapa Singapura menjadi besar. Apakah Singapura jadi besar semata-mata karena ekspor impor? Tidak. Karena mekanisme korporasi dan mereka kemudian membuat. Misalnya begini Rahma, saya yakin orang tua kamu pasti mengerti ini. Ya? Pasti mengerti, pasti punya aset. Kalau kamu punya aset, kamu pikir, ini saya apain ya aset ini ya? Saya punya tanah sekian, saya punya ini. Saya investasi atau saya diamkan. Kalau kita selama ini berpikir secara konvensional, tanah itu kita diamkan. Maka kamu lihat di banyak daerah, itu hanya alang-alang yang tumbuh. Tapi kalau orang pandai, dia jaminkan ke bank, dia dapat pinjaman. Dengan begitu dapat modal kerja, maka di atasnya ada hotel. Maka ada kegiatan ekonomi, dia dapat profit. Ya, dia nggak punya uang, tapi dia hutang untuk membiayai ini sehingga menjadi produktif. Saya mengerti. Banyak juga yang disita asetnya Pak ya, karena nggak bisa bayar hutang. Saya mengerti jalan berpikirnya kamu, karena jalan berpikirnya kita ini adalah hutang konsumsi. Hutang konsumsi berbeda dengan hutang investasi. Sekarang Rahma, kamu nggak punya uang buat sekolahin anak. Kamu mau nggak ngutang supaya anak kamu bisa sekolah sampai di ITB? Mau nggak kamu ngutang? Tergantung kalau saya bisa bayar, saya hitung apakah saya punya kemampuan untuk bayar, saya hutang Pak. Kalau lulus dari ITB kira-kira dia punya masa depan yang lebih baik apa tidak daripada dia hanya lulus SMA? Iya pastinya. Kan lebih baik. Kamu mau nggak berhutang demi anak kamu? That is investment. Kalau tidak ada solusi lain ya. Kalau tidak ada solusi lain. Tidak ya, ada solusi lain kamu lakukan. Itulah investasi. Tapi kalau kamu pinjam untuk beli mobil dan kamu tidak bisa kembali, disita, wajar nggak? Ya. That is life. Jadi mari kita bedakan logika berpikir kita, hutang konsumsi dengan hutang investasi. Tak ada perusahaan, termasuk pemilik perusahaan. Jadi nanti Indonesia bisa bayar ya itu? Termasuk pemilik perusahaan Jaktivi tanyakan, dia punya hutang nggak? Ya hutang selama itu rasional kan yang memang wajar Pak ya. Yang menjadi masalah ketika hutang itu jumlahnya terus membengkak dan tidak aman lah. Rahma, negara Amerika kaya atau tidak? Iya. Hutangnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada Indonesia? Ya, nggak bisa dibandingkan begitu Pak kan. Amerika Serikat itu hutangnya 124% tapi tidak dari apple to GDP. apple dengan Indonesia kan dibandingkannya. Yes, tapi kalau kamu mengatakan angka persentasi, mari kita bandingkan persentase.
Dan selalu kita ketemu argumentasi untuk mengembalikan balikan. Makanya yang penting ini bukan fakta atau angka, Rahma. Yang terpenting itu adalah mindset di balik angka. Karena orang menganggap gini loh, ini mungkin asumsi bolak-balik atau bukan fakta ya, bahwa Indonesia ini memang tengah menuju krisis begitulah Pak ya. Terlihat dari dolar, bukan rupiah melemah, tapi dolar yang menguat katanya, kan begitu kan? Oh, saya tidak ingin berdebat soal itu. Enggak, bukan maksudnya dengan seperti itu, kemudian baru-baru ini heboh juga nih Pak, kan aset Pertamina mau dijual, sehingga publik mengatakan kalau keuangan dalam segi situ saja tidak bisa secure, bagaimana dengan hutang yang terus bertambah, begitu kan, wajar kan khawatiran seperti itu? Iya. Tapi begini, kalau menurut saya begini ya, mari kita tenangkan pikiran kita ya. Selama makanan masih ada, ya, selama ekonomi kita membaik, setiap membaik itu pasti selalu ada masalah. Dulu tidak ada obat polio, begitu ada obat polio timbul sakit kanker. Dulu kita tidak punya mobil, kita pengen punya mobil. Begitu kita punya mobil, teman kita juga punya mobil. Kita nggak happy lagi. Ketika semua orang punya mobil, jalanan macet dan kita mengeluh lagi. Setiap progres itu pasti ada kendalanya, Rahma. Saya baru saja operasi di salah satu negara tetangga kita, ya, operasi yang sangat serius saya lakukan. Saya bicara sama mereka, saya bilang hidup kamu enak, tidak seperti saya bicaranya seperti kamu tadi, ya, persis seperti kamu. Apa dia bilang? Dia langsung dia geprak, come on, dia bilang, katanya, ya. Kamu tahu nggak orang Indonesia itu kaya-kaya, orang Indonesia itu bahagia, bisa pergi seperti ini. Kamu masih mengeluh. That is your mindset, dia bilang katanya. Kamu tahu nggak, saya kerja di sini pendapatan saya seperti ini, tapi hidup saya seperti apa? Kamu tahu nggak Singapura ini dalam keadaan terancam. Sebentar lagi Thailand itu akan, Myanmar dengan Cina itu akan dibikin terusan kera. Dan kapal-kapal itu tidak lewat Singapura lagi. Langsung menuju ke Cina tanpa melalui Singapura. Tahukah kami hidupnya ini dari perdagangan komoditas dan sekarang harga komoditas sedang melemah. Tahukah kamu sekarang orang-orang Indonesia tidak lagi berwisata ke Singapura tapi sudah pergi ke negara lain. Sehingga kami harus tutup dan semua orang sekarang tidak lagi dagang retail tetapi harus buka restoran. Dan kami harus impor tenaga kerja dari negara Anda. Rahma, selalu ada kesulitan. Selalu ada kesulitan ya. Saya bukan pemerintah, saya adalah akademisi dan saya tidak berada pada posisi mengatakan oh itu terjadi karena dolar rupiah segala macam, pasti ada argumentasinya. Tapi bagi saya yang terpenting itu saat ini adalah kita bagaimana menjaga agar yang bisa kita kerjakan dengan baik itu kita kerjakan. Iya, jadi menurut Anda perekonomian di Indonesia ini masih tadi itu taraf aman-aman saja begitu ya? Tidak bisa dikatakan aman tanpa ada risiko. Semua ada risikonya. Kita sedang menjelajahi suatu keadaan di mana dengan keadaan seperti ini kita harus mengurangi banyak sekali impor. Dan menurut saya ini peluang bagi kita. Karena Indonesia mempunyai banyak sekali kok. Anda tidak berada di Singapura yang semuanya harus impor. Mereka tidak punya sawah. Mereka tidak punya pantai yang indah. Mereka tidak punya gunung. Mereka tidak punya kelapa. Mereka tidak punya ikan. Indonesia apa yang kita punya? Tapi karena kita punya semua, kita pengen impor. Nah saatnya lah sekarang kita koreksi semua. Baik. Anda berkali-kali tadi mengatakan saya bukan bagian dari pemerintah begitu ya Pak ya. Tapi tertarik tidak menjadi bagian dari pemerintah? Saya sudah happy hidup begini. Apa kamu pikir kalau saya menjadi menteri saya tidak harus pergi malam hari menunggu giliran pidato dan saya harus baca teks, tidak boleh salah, kemudian saya ditimpukin banyak orang. Apakah hidup saya akan menjadi lebih baik daripada hari ini? Tapi mungkin bisa membuat hidup orang lain lebih baik, lebih banyak Pak. Saat dengan ini pun saya sudah tepat. bisa melakukannya. Ya. Saat ini saya seminggu, tadi saya katakan 2 minggu sekali saya bisa ke desa-desa dan saya tidak ada protokol, hidup saya enak, ya. Kita harus merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Jadi tidak tertarik mungkin masuk partai politik atau apa? Siapa yang mengawal lagi keadaan kalau kita semua masuk partai? Tapi mungkin ini Pak luar biasa sebenarnya berbincang dengan Profesor Reynald Kasali. Ini sampai keringetan nih saya nih Pak. Ya mungkin yang terakhir Pak, closing statement Pak. Hidup kita kalau kita ingin bahagia, kita harus pegang kendali, ya. Kita harus pegang kendali dan melihat fakta realitas itu adalah dengan jujur, dengan kejernihan. Dan ingatlah bahwa perubahan itu akan terjadi terus-menerus. Saya ingin menutup dengan memberikan contoh kepada Anda bahwa 70 tahun yang lalu IBM bukanlah perusahaan pembuat komputer.
Dan hari ini pun bukan lagi perusahaan pembuat komputer. 70 tahun, 80 tahun yang lalu IBM adalah pembuat alat mesin pengiris keju dan pengiris daging. Tetapi karena kemudian alat itu terlalu besar, muncul teknologi baru, muncul electronic chips itu, ya. Kemudian mereka mulai membuat komputer mainframe yang membuat IBM menjadi sangat terkenal. Itu besarnya adalah 5 kali atau 10 kali ruangan ini dikerjakan oleh 150 orang dan kapasitasnya sangat kecil, energinya sangat mahal. Tapi waktu kemudian mainframe tidak laku, tutup dan kemudian mereka membuat PC. Ternyata penjualan PC juga turun karena orang kemudian memindahkan PC ke dalam ponsel. Semakin kecil dan dia tidak punya keahlian. Apa yang dilakukan oleh IBM? IBM hari ini adalah menjadi konsultan bisnis. Ya, karena orang-orang IBM dikenal pandai memberikan solusi. Jadi mereka menjadi solution company. Nah, IBM ini menghadapi perubahan yang sangat dahsyat. Ya, perusahaan yang umurnya panjang itu perusahaan yang beradaptasi. Perusahaan-perusahaan pembuat snack kita mungkin harus sadar juga bahwa terjadi perubahan besar. Nanti kalau Rahma lihat di acara ini ada salah satu minuman dari salah satu produsen. Dia mengatakan despite other the industry failed, ya, drop by 8%. The industry sales drop by 8%. 8% industri itu turun. But we grow 25%. Kami tumbuh 25%. Why? Karena we create new product. Nah itu kuncinya ya, mungkin ini bisa menginspirasi banyak orang agar cepat beradaptasi dengan perubahan dan shifting begitu, memperhatikan perubahan shifting ini karena kalau tidak beradaptasi nanti jadi seperti dinosaurus ya, bisa punah begitu. Terima kasih. Punah, ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Rahma. Dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.